Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat UMKM. Kenalin aku Cika. Aku mau ngenalin usaha aku nih ya, kerupuk cumi dari Labuan Maringgai. Nah, teman-teman, aku mau cerita sedikit. Kenapa nih kok bisa aku mulai usaha ini? Nah, kebetulan rumah aku itu di dekat laut sih ya. Jadi di sana sebagian besar itu emang usahanya nelayan. Nah, di musim barat itu biasanya kan hasil cumi itu melimpah dan harga cumi itu murah. Nah, aku mikir gimana sih caranya biar cumi ini bisa kita olah jadi satu makanan yang emang menarik ya. Soalnya kan di Indonesia emang untuk kerupuk cumi kan masih jarang. Nah, dari situ aku mulai usaha sambil nyambi. Pada masa itu aku kerja di asuransi, nyambi bawa kerupuk, lumayan lah buat ongkos. Nah, tapi pada saat itu aku resign karena hamil, off, jadinya aku juga off juga jualannya. Nah, setelah itu berapa tahun kemudian akhirnya lockdown parah tuh waktu itu. Semua usaha collab, kita punya butik tutup, punya rumah makan tutup, pokoknya benar-benar hancur pada saat itu. Terus nggak tahu, aduh mau usaha apa, bingung kan pada masa itu. Akhirnya udahlah inget, oh ya dulu kan kita pernah nyoba kerupuk cumi tuh, memang tapi cuman nyambi sih pada masa itu, belum serius. Nah akhirnya pas lockdown aku mikir ya sudahlah, di rumah kan nggak boleh kemana-mana, tapi kita kan harus tetap bertahan hidup. Ya udah akhirnya aku milih nyoba usaha yang dulu. Aku coba buat kerupuk cumi. Awalnya aku cuman bisnisnya kecil-kecilan lah ya. Nitip di warung-warung bakso. Nah, seperti ini contohnya, awal mulanya seperti ini. Nah, aku titip, kebetulan juga aku tuh punya kakakku tuh punya bengkel ya lumayan rame sih di Sribawono. Akhirnya aku titip barangku di sana. Nah, kebetulan pada saat itu ada Pak Camat Labuan Maringgai yang mampir. Akhirnya nyobain tuh kerupukku, katanya enak gitu. Dari situ dikenalin sama Pak Kadis UMKM ya, Bapak Budiul. Nah, dari beliau itu akhirnya aku ditelepon, dipanggil ya, ditanya-tanya lah tentang kerupuk aku ini jual di mana aja ya. Akhirnya aku bilang lah basi di warung-warung bakso, rumah makan gitu. Nah, dari beliau akhirnya aku sering diajak ikut pelatihan gitu. Aku ya udahlah ikut akhirnya dari situ aku mulai mengenal dunia UMKM lebih luas lagi. Dari situ aku mulai ikut pelatihan dan banyak ilmu yang didapat. Ternyata jualan tuh nggak hanya jualan ya, harus ada izin juga. Nah, akhirnya dari situ aku ikut buat PIRT, izin edar dulu sementara. Nah, setelah itu akhirnya aku mulai nih jual lagi lebih jauh lagi ke Bandar Lampung gitu, lebih luas lagi, Metro ya. Jepara, Wajipara, terus Pekalongan, semua rumah makan itu dari Lampung Timur, dari Sribawono sampai Metro, sampai Bandar Lampung aku isi. Hampir yang aku lewatin ya. Nah, dari situ setelah ikut pelatihan itu akhirnya kebetulan aku diajak untuk ikut di pelatihan Indomaret. Alhamdulillah kita lolos seleksi pada saat itu. Tapi kan untuk kemasan kayak gini nggak mungkin kayaknya kurang menarik ya. Akhirnya kita ngerubah packing seperti ini. Tuh. Terus juga setelah itu kita nyoba lagi nih. Setelah di Indomaret itu kan agak lama sih prosesnya teman-teman ya. Jadi emang dibutuhkan halal juga. Akhirnya kita alhamdulillah dibantu sama orang dinas. Akhirnya kita dapat bantuan halal juga. Alhamdulillah sekarang lengkap. Jadi udah bisa kemana-mana insya Allah nih. Alhamdulillah berkat usaha kerupuk cumi ini, sekarang kehidupan kita udah lebih membaik ya teman-teman. Dari awal lockdown itu emang benar-benar kehidupan kita itu jatuh sampai nggak punya apa-apa lah, mobil sampai tergadai. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa punya lagi ya, udah bisa ketebus. Ya nggak mudah sih teman-teman ya, jatuh bangunnya itu. Yang namanya usaha pasti kan ada enak nggak enaknya juga. Tapi selama kita itu memang tekun dan gigih itu pasti kita berhasil. Jadi terkadang kita nggak bisa ngeremehin usaha ya, terkecil apapun.
Nah ini sebenarnya kalau mau dipikirkan ini hanya kerupuk, tapi alhamdulillah kerupuk ini untuk omsetnya bisa ngebantu banget untuk perekonomian kita. Kalau untuk pemasaran ya teman-teman, ini aku udah, kalau yang untuk seperti ini, kemasan seperti ini aku isi ke toko oleh-oleh seperti di Bandar Lampung itu ada Banana Foster, ada Hightom, ada Damarian, ada SK Jaya. Nah kalau untuk di Metro ada di Delvan sama Jaya Bakery ya teman-teman ya, siapa tahu pengen nyoba ini. Nah kalau untuk kemasan yang seperti ini udah banyak nih. Jadi dari Sribawono, Waijepara, Kalongan, Metro, Bandar Lampung itu beberapa rumah makan di Bandar Lampung sudah ada kerupuk ini. Teman-teman, buat kita untuk jualan itu ya kita harus pelajari dulu nih yang mana yang mau kita tuju. Misal kita tujunya pasar modern ya, kita harus punya packing yang bagus. Karena kan yang beli orang di luar-luar daerah nih biasanya nih kayak untuk toko oleh-oleh aku kemasannya yang seperti ini, jadi memang lebih menarik. Tapi ketika aku jual di kampung-kampung atau ya di rumah makan, kita harus menyesuaikan. Jadi packingnya yang biasa seperti ini. Dan ini kan lebih terjangkau, seperti itu. Jadi mempermudah pemasaran kita. Oh iya teman-teman, biasanya kita itu kalau mau usaha itu mau mulai itu kan biasanya takut ya, nggak punya keberanian, apalagi misalnya kita terkendala di modal. Yang namanya usaha kan memang butuh modal, tapi aku juga ini usaha ini bukan dari modal yang tahu-tahu punya uang banyak, itu enggak. Jadi aku itu awalnya itu cuman punya modal 2 juta aja, jadi aku minta bantuan sama kakakku, minta dibantu. Akhirnya dari uang 2 juta itu aku kembangin pelan-pelan, aku isi semampunya. Dari punya toko 5, akhirnya punya 10, dari 10 mampu isi 15, seperti itu. Sampai terus berkembang. Ya mungkin untuk teman-teman yang mau memulai tapi modalnya kurang ya bisa nyontoin dari aku ya, mulai dari hal terkecil. Terus sekarang juga kan kita bisa minta bantuan ya sama pihak bank. Kalau kita kurang modal kan bisa pinjam ke sana gitu. Teman-teman, saya tuh punya mimpi ya, harapan untuk usaha kerupuk cumi ini semoga bisa berkembang lebih besar lagi, supaya bisa membantu nelayan-nelayan yang ada di sekitaran kami, nelayan yang ada di Labuan Maringgai ya. Khususnya untuk nelayan yang nangkepnya cumi, itu kan kalau pas baratan itu emang benar-benar cumi banyak dan harganya murah. Nah semoga dengan usaha ini bisa membantu nelayan-nelayan untuk menjaga harga cumi tetap stabil. Jadi mudah-mudahan nantinya nelayan sana bisa jualnya ke kami, nggak perlu jual jauh-jauh lagi ke Jakarta dan lain-lain. Harapan yang kedua, aku tuh pengennya kalau usaha ini berkembang ya lebih besar lagi kan otomatis aku bakal nambah karyawan. Impiannya sih pengennya karyawannya lebih banyak lagi, biar bisa membantu ibu-ibu di sekitaran yang nganggur, akhirnya sekarang bisa punya pekerjaan. Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah punya karyawan 6 orang ya, dan semoga untuk di hari-hari berikutnya kita bakal bertambah terus. Harapan selanjutnya pengennya sih punya toko oleh-oleh juga, jadi bisa memfasilitasi teman-teman UMKM lainnya biar kita bisa berkumpul, berkolaborasi ya, biar sama-sama sukses deh. Buat teman-teman yang mau pesen kerupuk cumi ini bisa langsung hubungin aku ya di nomor telepon 0853 666 0299. Buat teman-teman, sampai di sini cerita aku. Makasih banyak, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih, tetap semangat. UMKM untuk dibela, UMKM untuk dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terus tonton di video channel. Kita banyak memberikan informasi tentang UMKM dan ekonomi kreatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.